Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sugito, NPM 1834020249. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baca. Yang akan saya jelaskan itu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pembangunan Indonesia adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya. Tersirat di dalamnya adalah upaya mengejar pencapaian kualitas hidup dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seutuhnya. Dengan demikian, kualitas hidup mencakup baik kualitas lingkungan tempat manusia bermukim maupun kualitas dari manusia itu sendiri. Manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia dapat mengubah lingkungannya dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas daya dukung ekosistem. Untuk memperoleh manusia yang memiliki kemampuan demikian, maka setiap manusia haruslah terlebih dahulu menyadari dan belajar tentang keberadaan dan kondisi dalam lingkungan. Proses belajar tersebut dapat melalui berbagai jalur yang berlangsung selama hidupnya. Bentuk hubungan manusia lingkungan. Hubungan antar manusia dan lingkungan dengan demikian bersifat sirkuler. Kegiatan apakah sekedar bernapas ataupun membendung sungai, sedikit atau banyak akan mengubah lingkungannya. Perubahan lingkungan itu pada gilirannya akan mempengaruhi manusia. Pada garis besarnya terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antar manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya baik fisik, biotik maupun sosial kultural melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Peranan pendidikan. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Kenyataannya pada saat ini terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam, sekeliling pedesaan dan pertanian, dan tekanan dan orientasi pendidik harus dilakukan. Sebagai langkah awal usaha perbaikan pendidikan, sekolah dapat dimulai dari perbaiki kurikulum di semua tingkat pendidikan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari yang saya jelaskan tadi, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasa ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antar manusia dengan lingkungannya adalah interaksi positif untuk dapat berinteraksi positif. Maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal salah satu unsur pembentukan ekosistem, baik melalui pendidikan personal maupun luar persekolahan. Wabarakatuh. Ay, nah, Jojo.